Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Berikut saya akan menerangkan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari berbagai macam kitab. Ini saya ambil dari berbagai macam kitab, akan tetapi yang lebih banyak saya ambil dari kitab Nihayatuz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus pertama, takbir lebih dari 4 kali dalam sholat jenazah tidak membatalkan sholat, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan syarat ia tidak meyakini akan batalnya dan tidak mengangkat tangan sampai 3 kali berturut-turut pada saat bertambahnya takbir. Keterangan Nihayatuz Zain. 2. Jika imam sholat jenazah menambah takbir lebih dari 4 kali, maka bagi makmum sebaiknya tidak mengikutinya, dan apabila mengikutinya maka hukumnya makruh. Nihayatuz Zain. 3. Sholat jenazah sunat dilakukan di dalam masjid secara berjamaah minimal 3 baris. Keterangan Nihayatuz Zain. 4. Jika makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang menemukan Fatihahnya imam dengan sempurna. Jika makmum muwafiq tertinggal 1 takbiran tanpa ada uzur, seperti disebabkan lupa atau karena lambatnya bacaan, hingga imam melakukan takbir berikutnya, maka dapat membatalkan sholat. Nihayatuz Zain. Jika makmum muwafiq tertinggal dari takbirnya imam karena ada uzur seperti karena lambatnya bacaan atau karena lupa, maka tidak membatalkan sholat kecuali sampai tertinggal 2 kali takbirnya imam. Nihayatuz Zain. Yang keenam, jika makmum datang pada saat imam melakukan takbir kedua atau ketiga, hendaknya makmum segera melakukan takbiratul ihram kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan apabila imam melakukan takbir berikutnya sebelum makmum menyelesaikan Fatihahnya, maka makmum harus ikut takbir bersama imam dan Fatihah makmum sudah dianggap gugur. Kemudian ketika imam melakukan salam, maka makmum wajib melanjutkan sisa takbir beserta bacaan yang belum dikerjakan. Keterangan Nihayatuz Zain. 7. Boleh sholat jenazah di atas kuburan meskipun mayatnya sudah hancur menjadi tanah, kecuali di atas kuburan Nabi, maka hukumnya haram. Adapun syaratnya sholat jenazah di atas kuburan sama seperti mensolati mayit yang belum dikubur. Keterangan Nihayatuz Zain. 8. Mayit mempunyai tanggungan sholat. Ulama dalam hal ini berbeda pandangan dalam menyikapi. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengqadha atau membayar fidyah atau tebusan untuk sholat yang ditinggalkan mayit. Sebagian lagi mengatakan boleh mengqadha sholat yang ditinggalkan mayit, karena berdasarkan hadis sahih dan hal ini pernah dilakukan oleh Imam Subuki terhadap kerabatnya yang meninggal. Sebagian yang lain mengatakan sholat yang ditinggalkan mayit boleh dibayar dengan fidyah. Keterangan kitab Fathul Mu'in halaman 244. 9. Mayit mempunyai tanggungan puasa. Menurut qaul jadid, bagi wali, yang dimaksud wali adalah semua kerabat mayit meskipun bukan dari asobah, tidak boleh mengqadha puasa mayit. Dan menurut qaul qadim, bagi wali boleh bahkan sunat mengqadha puasa mayit. Namun demikian diperbolehkan juga menggantinya dengan bahan makanan dengan ukuran 1 hari ditebus dengan 1 mud. Keterangan Tuhfatul Habib, Keterangan Tuhfatul Habib
Pun sebagai catatan, pendapat qaul qadim yakni wali boleh mengkodok puasa mayit lebih azhar dan lebih layak difatwakan karena adanya hadis sahih man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kemudian yang ke-10, sholat jenazah diulang 2 kali terdapat 3 wajah. Wajah pertama yakni al-asoh mengatakan khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang kedua mengatakan makruh, sedangkan wajah yang ketiga tetap disunnatkan. 11. Hukum bayi prematur atau kluron bahasa Jawanya. Jika diyakini pernah hidup, maka wajib diberlakukan 4 perkara, yakni disolati, dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Dan jika tidak ada tanda-tanda hidup, namun jelas rupa atau bentuknya, maka wajib diberlakukan 3 perkara selain sholat. Dan jika tidak jelas rupanya, maka tidak ada kewajiban apapun, namun sunat dibungkus kain kemudian dikuburkan. Keterangan Al-Bajuri juz 1 halaman 252. 12. Orang bunuh diri tetap wajib dimandikan dan disolati. Sebab qatilu nafsihi, orang yang membunuh dirinya ini tidak menjadikan dia lepas dari iman atau tidak menjadikan dia kafir, hanya saja dia termasuk orang fasik, sehingga masih wajib disolati, dimakamkan sebagaimana layaknya orang Islam lainnya. 13. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, pengantar jenazah sebaiknya berada di depan mayit, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sebaiknya pengantar jenazah berada di belakang mayit. Keterangan Hilyatul Ulama. 14. Tentang bersih-bersih kuburan atau mencabut rerumputan yang masih hidup di atas kuburan. Menurut Syafi'iyah, haram apabila sampai menghilangkan haknya mayit, seperti mencabut rerumputan yang masih basah dari atas kuburan. Demikian juga haram mengambil kembang yang masih berharga bagi selain pemiliknya. Dan jika kembang yang ditaruh tersebut sudah tidak berharga, maka haram mengambilnya secara mutlak, baik pemiliknya atau orang lain. Karena kalau kembang tersebut sudah tidak berharga, maka otomatis menjadi haknya mayit. Jadi kalau kembang itu ditaruh di atas kuburan, kalau masih berharga maka pemiliknya boleh mengambil, karena itu mal, masih barang berharga bernilai. Namun orang lain tidak boleh mengambil. Dan jika sudah tak berharga, maka haram mengambilnya secara mutlak, baik pemiliknya ataupun orang lain. Alasannya, ketika kembang tersebut sudah tidak berharga, maka kembang tersebut sudah pindah menjadi haknya mayit penuh, sehingga pemiliknya dan juga orang lain tidak punya hak untuk mengambilnya. Jadi orang-orang yang berziarah ke makam para wali itu tidak boleh mengambil kembang yang ditabur di atas makam para wali. Jadi para pendatang yang ziarah ke makam para wali harus hati-hati, jangan sampai membawa pulang kembang yang ditabur di atas makam. Karena kalau berharga maka itu adalah milik pemiliknya. Dan jika tidak berharga maka itu haknya mayit, sehingga pemilik dan yang lain juga tidak berhak pun. Ada catatan menurut madhab Hanafi dihukumi makruh mencabut rerumputan yang atas di kuburan, namun makruh dalam madhab Hanafi diarahkan ke makruh tahrim, sehingga hukumnya sama-sama haram. Jadi walaupun ada bahasa makruh dari lintas madhab, yakni madhab Hanafi, akan tetapi makruhnya madhab Hanafi adalah makruh tahrim, sehingga tetap dosa.
Keterangan dari kitab I'anatul Talibin. 15. Meletakkan bunga dan sejenisnya di atas kuburan hukumnya sunat karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada tinjauan manfaat, yaitu mayit mendapatkan keringanan azab sebab barokah tasbih dari sesuatu yang ditaruh di atas kuburan yang belum kering, yang selalu mengalir kepada mayit. 16. Pada saat menggali kuburan menemukan tulang belulang mayit. Jika penggalian kuburan belum rampung, maka harus dihentikan dan pindah ke tempat yang lain. Dan apabila penemuan tulang tersebut setelah penggalian rampung, maka tulang-tulang tersebut ditaruh di pinggir agak berjauhan dari mayit. Keterangan kitab Sulaimanul Jamal. 17. Boleh tanggungan mayit diambil alih oleh wali. Caranya, wali bilang kepada orang yang menghutangi mayit, bebaskan hak kamu dari mayit ini dan saya yang akan menanggungnya. Jadi saya ulang, wali tinggal mengucapkan kepada orang yang menghutangi mayit, bebaskan hak kamu dari mayit ini dan saya yang akan menanggungnya. Dengan ucapan tersebut si mayit terbebas dari tanggungan hutangnya, dan bagi wali harus melaksanakan kesanggupannya. Keterangan Fatawil Kubro juz 3 halaman 72. 18. Jika mayit tidak dikhawatirkan berubah, maka kalau jamaah bisa dimungkinkan bertambah, sebaiknya ditunggu. 19. Jika mayit sudah disolati, maka bagi yang terlambat datang sebaiknya solat jenazah dilakukan setelah mayit dimakamkan. Jadi solatnya di atas kuburan. Kitab Fathul Mu'in. 20. Tentang memindah mayit setelah dikubur terdapat khilaf. Menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh jika ada maslahat. Menurut Syafi'iyah tidak boleh kecuali ada darurat. Menurut Hanafiyah tidak boleh secara mutlak. Keterangan Fikih Islami juz 2 halaman 670. 21. Mayat muslim dimakamkan di pemakaman non muslim tidak boleh kecuali darurat, seperti di negara non muslim yang tidak tersedia pemakaman untuk orang Islam. Keterangan Fikih Islami. 22. Orang muslim tidak boleh ikut memakamkan mayit non muslim kecuali darurat. Berikutnya, jika jenazah lebih dari satu dan sama jenisnya, maka cara meletakkannya adalah mayit yang lebih mulia diletakkan dekat imam dan yang lebih sedikit kemuliaannya diletakkan jauh dari imam. Kecuali mayit yang datang terlebih dahulu, maka dahulukanlah meskipun bukan yang lebih mulia. Dan apabila jenazah tidak sama jenisnya, maka caranya mayit laki-laki diletakkan dekat imam, kemudian anak kecil, kemudian mayit wandu, kemudian mayit perempuan. Keterangan kitab Al-Hawil Kabir juz 3 halaman 98. 24. Ada keterangan dalam kitab At-Tirmidzi, barang siapa menulis kalimat La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditulis pada secarik kertas lalu diletakkan di antara dada dan kafan mayit, berarti di dalam kafan, tepatnya di dada, maka mayit tidak akan melihat malaikat mungkar nakir. Keterangan tersebut tidak bisa diamalkan sebab bisa mengakibatkan najisnya tulisan yang seharusnya dimuliakan. Dan seandainya ditaruh di tempat yang aman dari najis, misalkan ditaruh di dalam botol, maka tersia-sia juga karena tidak akan mendapatkan fadilah yang dimaksud. Sebab keterangannya bisa mendapatkan khasiat tersebut jika ditaruh di dalam kafan dan di atas dada. Jadi kalau tidak seperti itu, maka khasiatnya tidak akan berhasil. Jadi dengan demikian tidak bisa diamalkan. 25. Hak yang berkaitan dengan harta tinggalan mayit ada 4 macam.
Pertama, untuk keperluan merawat mayit, seperti membeli kain kafan dan lain-lainnya. Ini diambilkan dari tinggalan mayit. Kedua, untuk melunasi hutang mayit. Ini jelas diambil dari tirkah atau tinggalannya mayit. Ketika untuk melaksanakan wasiatnya mayit. Yang keempat, untuk ahli waris. Jadi tirkah yang harus dibagi-bagikan kepada ahli waris. Perlu diingat, tanggungan kepada Allah seperti zakat, kafarat, nadar atau haji wajib didahulukan daripada tanggungan kepada manusia. Jadi seandainya uangnya itu terbatas, maka harus memilih mendahulukan hak kepada Allah atau memilih melunasi hutang kepada Allah, semacam hutang nazar atau hutang haji atau kafarat. 26 menurut Hanafiyah, tanggungan kepada Allah seperti zakat, kafarat, nadar atau haji menjadi gugur sebab meninggalnya mayit. Ini saya ambil dari fikih Islami. 27 menurut Syafi'iyah, sebaiknya membaca Al-Quran dilakukan setelah mayit dimakamkan, bukan dibaca sebelum mayit dimakamkan, karena bisa mengganggu proses pengurusan mayit, kecuali menurut pendapat Imam Ibnu Rif'ah dan sebagian ulama yang lain, sunat dibaca sebelum proses pemakaman. 28 apabila terdapat najis yang sulit dihilangkan seperti najis yang ada di kuncup zakar anak kecil, maka setelah mayit dimandikan langsung dimakamkan tanpa disolati terlebih dahulu. Itu menurut Imam Ar-Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, setelah mayit dimandikan wajib ditayamumi dahulu kemudian disolati. Pun Syekh Mahfud At-Tarmasi mengatakan pendapat Imam Ibnu Hajar ini layak diamalkan karena mengubur mayit tanpa disolati sama dengan tidak menghormati mayit. Keterangan dari kitab Mauhibah Dil Fadl. 29 apabila mayit mengeluarkan darah setelah dimandikan dan sebelum dikafani, maka cukup bagian tubuh yang mengeluarkan darah itu saja yang disucikan. Tidak perlu mengulang mengguyur sekujur badan. Dan apabila darah yang keluar sulit berhenti, maka tidak dipaksakan untuk menghilanginya, akan tetapi cukup dengan menyumbat bagian tubuh yang berdarah tersebut dengan semisal kapas atau perban atau hendeplas. Kemudian cepat-cepat disolati kecuali menunggu banyaknya orang yang mensolati. Hukum orang semacam ini sama seperti orang beser atau daimul hadas. Juga diambil dari kitab Mauhibah Dil Fadl. Sekedar untuk tambahan pengetahuan terkait dengan najis yang terdapat di dalam kuncup zakar anak kecil, ada ulama yang mengatakan bahwa bagian dalam kuncup zakar anak kecil dihukumi anggota batin, sehingga tidak wajib disiram dan tidak membatalkan sholatnya orang yang menggendong anak kecil tersebut. Jadi seandainya anak kecil tersebut bergelantungan atau menggelayuti orang yang sedang sholat, maka orang yang sholat tersebut tidak batal sholatnya dikarenakan najis yang terkandung di dalam kuncup zakar anak kecil dianggap batin atau najis yang berada di dalam wilayah batin. Pun 31 menurut Imam Abu Hanifah, sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melakukan isyarat dengan kepala, yakni ketika ruku tidak bisa menundukkan kepala, ketika sujud tidak bisa menundukkan kepala, sakit semacam ini sudah dapat menggugurkan sholat fardu menurut Imam Abu Hanifah. Keterangan kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib juz 4 halaman 179. 32 menurut Imam Ad-Darimi, mayit yang tidak mungkin dimandikan semacam terbakar sekujur badan tetap wajib disolati menurut Imam Ad-Darimi. Keterangan I'anatul Talibin.
Tiga-tiga menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, kulit dalam kuncup dzakar yang belum dikhitan wajib dibasuh ketika mandi atau istinja. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kulit dalam kuncup dzakar yang belum dikhitan tidak wajib dibasuh ketika mandi atau istinja. Jadi kalau ikut Hanafiyah dan Malikiyah, ketika yang meninggal tersebut anak kecil yang belum dikhitan, maka tidak perlu disiram karena tidak wajib disiram pada saat mandi ataupun istinja menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Kitab Mausu'ah Fiqhiyah.